Halo semuanya, sering kan ngerasain nyeri pinggang terus langsung mikir, ini paling cuma karena kecapean. Kita semua kayaknya pernah deh ngalamin itu. Tapi, gimana kalau rasa sakit itu sebenarnya adalah sinyal, bisikan dari organ vital kita yang lagi minta tolong? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cara bedain antara nyeri pinggang biasa sama sinyal darurat dari ginjal. Yuk kita mulai. Coba deh jawab jujur pertanyaan ini. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi sebenarnya ini penting banget. Soalnya banyak banget dari kita yang begitu pinggangnya pegel, otomatis langsung mikir, paling gara-gara kecapean kerja. Tapi gimana kalau ternyata tubuh kita itu lagi berusaha ngasih tahu sesuatu yang jauh-jauh lebih serius? Nah yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita semua pasti familiar banget sama rasa ini. Pegel di pinggang habis seharian duduk di kantor, atau mungkin karena salah posisi tidur. Dan reaksi pertama kita biasanya apa coba? Olesin balsem, tempel koyo, atau yang paling enak, minta dipijitin. Ya kan? Ini reaksi yang wajar banget sih, buat rasa sakit yang kita anggap cuma gitu doang. Dan ya, emang bener sih, ini semua emang penyebab paling umum dari sakit pinggang. Postur duduk yang bungkuk berjam-jam di depan laptop atau salah ngangkat barang berat, itu jelas bisa bikin otot kita tegang. Tapi yang harus banget kita ingat, ini tuh bukan satu-satunya penyebab, ada cerita lain di baliknya. Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Kadang-kadang, rasa sakit yang kamu rasain di area pinggang itu sebenarnya sama sekali bukan masalah pinggang atau otot. Itu bisa jadi sinyal darurat, alarm dari salah satu organ paling vital yang kita punya. Itu cara tubuh kita teriak, "Hei, ada masalah nih sama ginjal?" Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget buat kita tahu persis di mana sih letak ginjal itu. Coba deh bayangin, ada dua organ ukurannya cuma sekepalan tangan, letaknya di kanan dan kiri tulang belakang kita, pas banget di bawah tulang rusuk paling belakang. Fungsinya? Wah, luar biasa. Dia itu filter super canggih buat darah kita. Nah, karena lokasinya dekat banget sama area pinggang, disinilah sering banget terjadi kebingungan. Jadi gini, secara garis besar, ada dua masalah utama pada ginjal yang sering banget menyamar jadi keluhan nyeri pinggang biasa. Kalau kita paham kedua hal ini bakal jadi kunci buat kita bisa ngebedainnya. Yuk kita lihat satu persatu. Penyebab pertama, batu ginjal. Nah, yang khas banget dari nyeri karena batu ginjal itu polanya. Nyerinya itu disebut kolik, artinya dia tuh datang dalam gelombang. Jadi tiba-tiba sakitnya luar biasa tajam, hebat banget, terus nanti reda sebentar, datang lagi, begitu terus. Ini terjadi karena batunya lagi bergerak di saluran kemih. Rasa sakitnya bisa parah banget sampai bikin kita mual dan muntah, dan seringkali menjalar, nggak cuma diam di satu titik aja. Penyebab kedua, beda lagi ceritanya, yaitu infeksi ginjal. Kalau batu ginjal tadi sakitnya tajam dan bergelombang, infeksi ginjal ini nyerinya cenderung tumpul tapi konstan, terus-terusan ada. Rasanya kayak pegel yang dalam dan nggak hilang-hilang. Dan poin yang paling krusial di sini adalah gejala penyertanya. Biasanya ada demam, badan menggigil, dan rasanya lemes banget. Ini tanda-tanda infeksinya udah sistemik dan ini nggak boleh dianggap remeh. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling praktis nih. Setelah kita tahu dua kemungkinan penyebab dari ginjal tadi, gimana sih cara kita ngebedainnya dalam kehidupan sehari-hari? Tenang, ada beberapa petunjuk kunci yang bisa kita perhatikan. Coba kita bedah bareng-bareng tabel ini ya, karena ini beneran kunci buat ngertiin tubuh kita. Pertama, perhatiin lokasinya. Nyeri ginjal itu rasanya lebih tinggi dan lebih ke dalam, di bawah tulang rusuk belakang. Beda sama nyeri otot yang biasanya lebih di area punggung bawah. Kedua, coba tes pakai gerakan. Apa sakitnya tetap aja ada, nggak peduli kamu lagi duduk, berdiri, atau rebahan? Itu bisa jadi pertanda ginjal. Kalau nyeri otot biasanya kalau kita istirahat atau ganti posisi, sakitnya agak mendingan. Ketiga, dan ini penting banget, reaksi terhadap sentuhan. Nyeri otot kalau dipijit pelan-pelan biasanya enak kan? Nah, kalau ini masalah ginjal, jangankan dipijit, ditekan dikit aja bisa bikin sakitnya makin parah. Terakhir, dengerin gejala lainnya. Ginjal yang bermasalah itu jarang datang sendirian, dia sering bawa teman-temannya, kayak demam, mual, atau perubahan warna urin. Kalau nyeri otot, biasanya gejalanya ya sebatas kaku atau kesemutan aja. Nah, ini ada satu tes simple yang sering dipakai dokter, namanya tes ketok CVA. Coba deh, area pinggang kamu di bawah tulang rusuk itu diketok pelan-pelan aja pakai sisi tangan. Kalau rasanya langsung nyeri hebat yang nusuk banget, itu adalah tanda yang sangat-sangat kuat kalau sumber masalahnya itu dari ginjal, bukan otot. Tahu apa yang nggak boleh kita lakukan, itu sama pentingnya dengan tahu apa yang harus kita lakukan. Karena ada beberapa tindakan refleks yang sering kita ambil pas sakit punggang, yang kalau ternyata penyebabnya adalah ginjal, itu justru bisa bahaya banget. Yuk, kita lihat dua kesalahan fatal ini. Pertama, memijat. Kedengarannya enak ya?
Tapi kalau ginjal kamu lagi meradang atau infeksi, tekanan dari pijatan itu justru bisa bikin peradangannya makin parah. Kedua, dan ini tolong banget diperhatiin, adalah minum obat anti nyeri golongan NSAID, contohnya ibuprofen. Obat ini emang manjur buat nyeri otot, tapi obat golongan ini bisa sangat keras buat ginjal. Mengonsumsinya tanpa tahu penyebab pasti nyeri pinggangmu, itu sama aja kayak matiin alarm kebakaran, tapi apinya dibiarin terus membesar. Bahaya banget. Dan ini bukan cuma teori, ini contoh nyata yang ngeri banget. Ada cerita tentang seorang supir usianya 55 tahun yang ngerasain nyeri pinggang berulang kali. Solusinya apa? Dia minum ibuprofen setiap hari. Nyerinya emang reda, tapi akar masalahnya nggak pernah diobatin. Setelah berbulan-bulan, muncul gejala baru. Kakinya bengkak, badannya lemes banget. Dan pas diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya udah rusak parah. Ini bukti nyata kalau cuma meredakan gejala, tanpa tahu penyebabnya itu bisa berakibat fatal. Jadi, setelah semua informasi ini, pertanyaannya adalah, kapan kita harus berhenti jadi dokter untuk diri sendiri dan segera cari bantuan profesional? Ada beberapa tanda bahaya yang jelas banget, yang kalau kamu alamin, udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau kamu ngalamin salah satu aja dari gejala-gejala ini, itu udah sinyal dari tubuh kamu buat bilang, udah cukup, ayo ke dokter sekarang. Nyeri yang parah banget dan nggak membaik, apalagi ditambah demam, perubahan pada urin, semua ini adalah tanda kalau masalahnya lebih serius dari sekedar otot tegang. Jangan nunggu sampai parah ya, penanganan dini itu kunci buat mencegah kerusakan permanen. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Tubuh kita itu adalah komunikator yang luar biasa. Setiap rasa sakit itu sebenarnya sebuah pesan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau jadi pendengar yang baik? Mulai hari ini, saat pinggang kamu terasa nyeri, jangan langsung ambil kesimpulan. Berhenti dulu sejenak, coba perhatiin lokasinya, rasain jenis nyerinya, dan dengerin sinyal-sinyal lain yang mungkin ikut muncul. Memahami bahasa tubuhmu sendiri bisa jadi penyelamat hidupmu loh. Terima kasih banyak sudah menyimak, jaga diri baik-baik dan dengerin tubuh kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.